Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Pramesti Regita Cahyani dari Prodi Manajemen dengan NIM 289205005 di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Kusuma Ningtyas. Baik, yang akan saya bahas kali ini yaitu ada pengendalian logistik. Yang pertama ada penerapan pengendalian manajemen logistik. Nah, pada kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus. Karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi suatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Penerapan pengendalian manajemen logistik, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu. Seperti yang pertama ada tempat, yaitu hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi, oleh karenanya faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi. Yang kedua ada kebersihan dan kerapihan. Selanjutnya yang ketiga ada alur dan jalur. Yang keempat ada keamanan. Nah, pada hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Yang kelima ada bangunan, dan yang terakhir ada kendaraan, yaitu merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, dan rute. Lanjut, ada pemantauan kegiatan logistik. Nah, pada faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam pengembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Nah, pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut juga dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas senyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Adapun keuntungan dari pengendalian manajemen, yang pertama ada dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Yang kedua, menciptakan gerakan yang lebih cepat. Dan yang terakhir, menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Selain itu, ada juga langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Mockler membagi pengendalian dalam 4 langkah. Yang pertama ada penetapan standar. Nah, selama proses perencanaan semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur waktu pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengukuran kinerja. Nah, pada pengukuran kinerja, karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Yang ketiga, pengambilan tindakan perbaikan. Pada pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Dan yang terakhir, memudahkan delegasi dalam kelompok. Nah, kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Selanjutnya ada juga inspeksi manajemen material. Nah, salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Nah, tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun suku cadangan yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Nah, inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau supplier atau pada saat material diterima di perusahaan. Ada juga manajemen persediaan. Nah, persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva
yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan ini meliputi 3 macam. Yang pertama ada persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua ada persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. Yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. Lanjut, ada analisa jalur kritis. Nah, analisa jalur kritis adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Nah, metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermission atau produksi pesanan. Dan yang terakhir ada beberapa faedah dari analisa jalur kritis. Yang pertama, dengan digambarkannya logika ketergantungannya dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. Yang kedua, dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran-kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. Dan yang ketiga, dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan yang tidak kritis, sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat, network planning memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antar kegiatan atau departemen. Dan yang terakhir, memberikan kepastian atas dicapainya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakragu-raguan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga serta faktor kegagalan dapat ditekan serendah mungkin. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.